Baik saudara, kita akan melanjutkan hari ini tentang dari kitab Bilangan. Kemarin kita sudah baca bagaimana ya disensus ulang, didata ulang setiap suku Israel. Dan akhirnya dikatakan ya nama-nama mereka yang akan masuk ke tanah perjanjian dicatat kecuali 2 orang, yaitu Musa dan Harun. Dan Musa kita tahu hingga akhir hidupnya dia tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Sekarang kita baca ya Bilangan 27 pasal 27 ayat yang pertama. Judul perikopnya hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya ialah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eliezer dan di depan para pemimpin dari segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah. Tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Ayat 4, mengapa nama ayah kami harus dihapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu kepada ke hadapan Tuhan. Saudara, ya kalau kita melihat di sini ya dikatakan mendekatlah anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Anak-anaknya datang dan berkata kepada Musa, ayah mereka telah mati di padang gurun. Padahal dia tidak termasuk kepada kumpulan Korah yang memberontak terhadap Musa, Harun dan juga memberontak terhadap Tuhan. Namun ia mati di padang gurun. Kalau kita lihat ayat 3 tadi dia bilang di sana dia mati karena dosanya sendiri. Saudara, berarti dia mati secara ya wajar. Kematian termasuk dalam hukum atas seluruh bangsa itu karena telah mempercayai pengintai-pengintai yang tidak beriman. Ya, dan ini dia matikan secara wajar karena ada beberapa orang yang mati memang ya tidak wajar karena dihukum Tuhan oleh murka Tuhan sebab mereka tidak percaya kepada Tuhan dan lebih percaya pada pengintai hingga mereka dibinasakan Tuhan. Sehingga anaknya berkata dia mati bukan karena dia ikut dengan Korah memberontak, tapi dia mati karena dosanya sendiri. Artinya mungkin dia memang sudah tua dan harus mati. Dan dikatakan di sana saudara ya bahwa kenapa ya nama ayah kami dihapus dari ya kaumnya karena dia tidak memiliki anak laki-laki. Lalu anaknya bilang berikanlah kepada kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Ya saudara, sampai dengan titik ini hukum orang Ibrani itu memberi hak warisan hanya kepada anak laki-laki. Dan anak-anak perempuan ya Selafehat ini tidak mempunyai saudara laki-laki sehingga mereka datang kepada Musa untuk meminta harta benda. Ya, dan Allah memberitahu Musa bahwa bila seorang laki-laki meninggal tanpa memiliki anak laki-laki, warisannya akan turun kepada anak-anak perempuannya. Iya, dan dikatakan di sana mereka datang memohon kepada Musa karena mereka semua perempuan. Ayahnya nggak dapat bagian tanah di sana, ya tapi dia masih memiliki pusaka saudara, harta yang dia bawa. Lalu Musa membawa perkara itu ke hadapan Tuhan. Ayat 6, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberitahu
memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya itu kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusaka itu kepada saudara-saudara laki-laki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberi milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat di antara kaumnya supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, kita melihat di sini Tuhan itu mengatur sampai detailnya, saudara ya. Tuhan berkata kalau dia itu tidak punya anak laki-laki, maka harta warisannya, bagian tanahnya itu jatuh kepada anak perempuan. Ya, tapi kalau nggak punya anak perempuan dikasih kepada saudaranya laki-laki. Nggak punya saudara laki-laki dikasih kepada saudara laki-laki ayahnya. Kalau nggak punya juga maka beri kepada orang yang terdekat dengan dia. Jadi kita melihat di sini Tuhan juga mengatur tentang hak waris, ahli waris ya. Makanya juga ini saudara mungkin menjadi perenungan buat kita yang punya harta-harta itu ya. Ya kalau mau ditinggalkan mending bikin surat warisan supaya ketahuan mau dikasih kemana itu harta. Tapi sebaiknya juga ya banyak-banyaklah menabur supaya harta itu juga nggak terlalu banyak numpuk. Kita mati juga nggak ada gunanya harta itu kalau dipakai orang lain disalahgunakan malah sia-sia saudara ya. Jadi mari kita mengatur kehidupan kita sebab Tuhan pun juga mau mengatur kehidupan kita secara tertib. Ya, dan kita melihat di sana anak-anak perempuan tersebut hanya mendapat miliknya bila mereka menikah dengan orang sesuku mereka sendiri. Ya mungkin agar batas-batas teritorialnya tetap utuh saudara ya. Dan di sana dikatakan akhirnya Musa meminta kepada Tuhan untuk Tuhan itu ya berbicara. Lalu Tuhan menuntun ya mereka kepada aturan-aturan tentang pembagian harta orang yang tidak punya anak laki-laki. Sekarang kita masuk Bilangan 27 ayat yang ke-12. Yosua menggantikan Musa. Ayat 12 Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Ya, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di tengah mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Jadi saudara Tuhan ia berkata kepada Musa, gara-gara kamu melanggar kekudusanku, di mana Tuhan hanya menyuruh dia perintahkan agar gunung batu itu keluar air, tapi Musa memukul dengan tongkatnya sambil marah kepada bangsa itu dianggap Tuhan sebagai sebuah pelanggaran sehingga Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Hati-hati saudara, dalam hidup kita ini banyak hal yang kita anggap wajar, tetapi ternyata itu tidak wajar di mata Tuhan. Ya kalau kita mau pikir ya manusiawi lah Musa marah terhadap bangsa itu lalu dia pukul gunung batu itu. Tapi ternyata dia sudah melanggar perintah Tuhan yang Tuhan berkatanya berfirmanlah ya, arahkan tongkatmu ke gunung itu serta berfirmanlah gunung batu itu akan mengeluarkan air. Tapi Musa marah, dia pukul saudara. Jadi apa yang kita anggap wajar itu belum tentu wajar di mata Tuhan. Ya mari kita terus introspeksi diri. Di dalam hati kita, hidup kita, bersihkan apa yang perlu dibersihkan supaya kita ini tidak sembarangan. Yang kita anggap wajar itu belum tentu wajar di mata Tuhan. Ya kita nyolong, kita kepahitan, kita ya berantem, kita melakukan hal-hal yang ya kita anggap itu ya wajar lah saya marah, wajar lah saya nyuri, wajar lah saya ini hati-hati saudara. Di mata Tuhan ya Tuhan yang lebih tahu. Jangan sampai akhirnya seperti Musa tidak masuk tanah perjanjian hanya karena dia marah.
Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi Musa berkata kepada Tuhan, ya udah nggak apa-apa kalau memang aku harus mati, tapi angkat dulu seorang pemimpin atas bangsa ini. Musa meminta kepada Tuhan untuk menunjuk seorang pemimpin baru yang akan menggantikan dirinya, ya, dan mengatur berbagai urusan baik di luar maupun di dalam, ya, agar orang-orang itu dapat dipimpin, ya, dan mereka juga bisa kuat, ya, serta apa yang menjadi kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi, saudara. Dan Tuhan menjawab Musa dengan dia mengangkat Yosua. Saudara, kalau kita lihat di sini Musa ini termasuk orang yang bertanggung jawab. Sebelum dia mati, Tuhan sudah menyatakan dia akan mati. Dia meminta kepada Tuhan bukan memperpanjang masa jabatannya, tapi dia minta Tuhan angkat dulu seseorang supaya bangsa ini tidak tercerai-berai, ya. Jadi Musa memang memiliki hati yang luar biasa, saudara, ya. Dikatakan di sana, ya, beberapa, jadi tidak seperti sekarang ini banyak orang, ya, yang tidak kepengen turun dari jabatannya, kepengen terus menikmati jabatannya. Bahkan kalau ada orang yang baru, ya, malah dibunuh, saudara, ya. Dibunuh pelayanannya, dibunuh karakternya. Tapi kita belajar seperti Musa, dengan hati yang besar dia menerima semua keputusan Tuhan. Bahkan dia meminta Tuhan memilih seorang pemimpin yang akan menggantikan dia, saudara. Dia berkata, angkatlah Tuhan bagi rakyat ini seorang pemimpin yang bisa mengepalai mereka agar mereka tidak tercerai-berai seperti domba yang tidak memiliki gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewajibanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri depan Imam Eliezer supaya Eliezer menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. Ya, maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua, Eliezer dan di depan semua segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya ke atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Jadi Musa ini orang yang besar hati. Ya, dia mau, saudara, seseorang diangkat untuk menggantikan dia. Ya, Musa tidak ingin meninggalkan pekerjaannya tanpa memastikan bahwa akan ada pemimpin baru yang siap untuk menggantikannya. Tentu ya, pemimpin yang dipilih Tuhan, bukan yang dipilih kita sendiri. Sekarang banyak, saudara, ya, orang-orang, ya, para pemimpin karena tidak mau memberi kepada orang lain, akhirnya bahkan sampai pemimpin gereja pun, ya, jatuh ke keluarga, ke anak, ke siapa, semua hanya demi kepentingan pribadi. Ya, padahal kalau kita melihat di sini Musa benar-benar mengikuti pimpinan Tuhan. Ini yang harus kita doakan, saudara, supaya tidak sembarang pendeta mengganti gembala. Sebab penting, ya, mengikuti tuntunan Tuhan, ya, memimpin seorang gembala itu bukan anak sendiri, bukan mantu, bukan siapapun, tetapi mengikuti pimpinan Tuhan. Karena gereja itu milik Tuhan, bukan milik kita pribadi. Tapi yang terjadi sekarang adalah, ya, seenaknya saja menyuruh mengganti orang dengan kemauannya sendiri, padahal itu belum tentu kemauan Tuhan. Makanya, ya, banyak gereja yang merosot, saudara. Ya, hancur pelayanan. Kenapa? Karena kepentingan pribadi, mengangkat tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Musa seorang yang besar hati luar biasa. Dia bilang, sebelum aku mati Tuhan, ya, angkatlah, pilihlah bagimu seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa ini. Bukan dia bilang, oh harus angkat anak saya Tuhan, oh harus angkat, ya, adik saya Tuhan. No, saudara. Musa mengerti bahwa itu adalah pilihan Tuhan yang terbaik, yang terbenar. Ya, dia memastikan harus ada penggantinya untuk menggantikan dia. Ya, dan dengan cara bagaimana? Pertama, dia meminta Allah.
yang mengangkat, Allah yang memilih, ya menentukan seorang yang untuk menggantikan dia, bukan kita, bukan kepentingan pribadi. Hati-hati ketika kepentingan pribadi kita yang muncul dalam sebuah pelayanan, maka pasti akan hancur pelayanan itu, saudara ya. Lalu dikatakan dia meminta Allah yang memilih siapa orang yang akan menggantikan dia, ya untuk menemukan seorang pengganti. Kemudian ketika Yosua dipilih oleh Tuhan, Musa memberikan berbagai macam tugas kepadanya untuk memudahkan ya transisi ke posisi yang baru, perpindahan. Musa juga dengan jelas memberitahu bangsa itu bahwa Yosua memiliki otoritas dan kemampuan untuk memimpin bangsa itu. Tindakan Musa memperlihatkan kepercayaannya kepada Yosua dengan baik untuk Yosua ya dan juga untuk bangsa itu, untuk kepentingan kehendak Tuhan. Harusnya seperti itu, pelayanan dibangun hanya untuk kepentingan Tuhan, bukan manusia. Untuk memperkecil ya jurang kepemimpinan, ya kita melihat dari Musa betapa hebat ya, dan dia mendelegasikan Yosua dengan baik, mempercayakan tugas-tugas, menopang, mendorong, berdoa, mengurapi Yosua. Ya, dan dikatakan ya dia memberikan kepercayaan kepada semua bangsa itu untuk Yosua diberikan otoritas sebagai pemimpin. Saudara, ya setiap orang yang diberi posisi kepemimpinan dalam gereja dimanapun, ya mari kita harus ya memiliki hati yang besar. Ya kita juga harus berdoa supaya kita bisa mendelegasikan kepada orang lain. Pada waktu kita ini sudah harus turun tahta, ya tidak boleh marah, tidak boleh memilih dengan kepentingan kita, tapi berdoa biar Tuhan yang memilih, Tuhan yang menyeleksi siapa yang layak, lalu kita hanya memperlengkapi. Iya, terima kasih. Kita akan merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan mengingatkan kami lewat firman-Mu. Bagaimana sebaiknya kami bersikap sebagai seorang pemimpin. Kami harus mendukung orang lain yang lebih bisa dari kami. Kami harus berbesar hati untuk memberikan kepercayaan selama itu memang adalah pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua pemimpin-pemimpin gereja, gembala-gembala agar mereka memilih sesuai dengan pilihan Tuhan, bukan pilihan hati sendiri atau kepentingan pribadi. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang harus memilih orang yang terbaik. Mari saudara kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pencernaan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Yesus ada jawaban.